Shalom semua jemaat Tuhan, selamat hari Minggu, selamat datang dan selamat bergabung dalam ibadah raya Gereja IFGF Sintang. Bagi jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah pada hari ini secara online, persembahan dapat dikumpulkan melalui iCare Leader masing-masing, melalui kontak yang kami sediakan, atau dapat juga melalui transfer bank dengan nomor rekening yang tertera. Untuk info lebih lengkap, dapat dilihat pada kolom deskripsi. Persiapkan diri Anda untuk mengikuti 21 hari doa dan puasa yang akan diadakan mulai tanggal 4 Januari sampai dengan tanggal 24 Januari 2021. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah pada hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu. Kami kembali menyapa jemaat Tuhan IFGF Sintang dan semua tubuh Kristus dimanapun saudara berada. Kalau kembali kita bersama-sama dalam online service di minggu terakhir di tahun 2020, sungguh anugerah Tuhan menyertai kita dengan begitu luar biasa. Saya percaya masih dengan situasi Natal pada hari ini, dan kembali saya mau berkata satu anugerah Tuhan yang luar biasa juga menyertai pekerjaan pelayanan gereja IFGF Sintang secara khususnya masuk di tahun ke-15. Sungguh Tuhan menyertai dengan begitu dahsyat. Dan mari kita menyiapkan hati kita untuk bersama-sama kita mau memuji Tuhan. Dan kita mau berkata, sebab lebih baik satu hari di pelatarannya daripada 1000 hari di tempat lain.
bersyukur buat pagi hari ini. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu membawa kami menaikkan pujian penyembahan kami kepada Tuhan. Dan pagi hari ini kami masuk dalam satu ibadah. Kami tahu Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menyertai, sehingga setiap pujian menjadi ukupan yang harum di hadapan-Mu. Dan kami menyiapkan hati yang terbaik mengakhiri tahun 2020. Kami mau katakan, sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Oleh karena itu terima kasih Tuhan buat setiap kami tubuh Kristus yang hari ini beribadah bersama keluarga kami. Kami mengucap syukur buat penyertaan Tuhan bagi setiap kami. Dan kami siap untuk boleh memuji-muji nama Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya Tuhan. Amin. Coba yang dikasih Tuhan, mari kita akan mendeklarasikan deklarasi iman kita secara bersama-sama sebelum kita lebih jauh untuk memuji nama Tuhan. Inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. Connect with God, make disciple, people is our mission. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan, kita memuji-muji Tuhan dan bergirang karena kemurahan Tuhan. Hanya
Mari jemaat Tuhan kita menyiapkan hati kita yang terbaik. Kita mau kembali di bawah untuk mengenal Tuhan lebih dalam lewat firman-Nya. Dan biarlah pujian bahwa penyertaan Tuhan sempurna buat setiap kita boleh membawa kita untuk masuk kembali menyembah Dia Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan. Sungguh tak dapat kami selami untuk setiap apa yang Kau kerjakan dari awal sampai akhir. Hanya syukur yang kami bisa naikkan. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah
Yesus Tuhanku, demi rasakan pertolongan-Mu, penyertaan-Mu yang tiada pernah berkesudahan bagi kami, Tuhan. Oh, firman-Nya kembali mengingatkan setiap kita bahwa sungguh penyertaan-Nya sempurna untuk kita. Dan Dia berkata, damai sejahtera Ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera Ku berikan kepadamu. Dan apa yang Ku berikan tidak sama dengan apa yang dunia berikan. Dunia memberikan kegelisahan, dunia memberikan kegetaran hati, tapi Dia, seorang Raja Damai, datang dan memberikan kepada setiap kita damai sejahtera, pengharapan, kekuatan. Mari ingat setiap kebaikan-Nya. Dan kembali biar pujian ini menguatkan kita untuk mengakhiri tahun dan berkata, sungguh penyertaan-Mu sempurna dan rancangan-Mu penuh damai untuk kami lewati. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, Tuhan. Arti kehadiran-Mu, Tuhan. Arti kehadiran-Mu, Tuhan. Sungguh penuh arti kehadiran-Mu bagi setiap kami, Tuhan. Shalom, puji Tuhan, kita sudah memuji Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita siapkan hati kita, kita berdoa. Bapak yang baik, kami bersyukur untuk hari ini. Begitu luar biasanya anugerah dan cinta-Mu atas kehidupan kami. Sehingga kami masih ada dalam ibadah. Dan kami mengucap syukur biar firman Tuhan sungguh boleh menjamah setiap kami, mengubahkan kami, menolong kami. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama-sama dengan saya, kita katakan amin. Amin. Kita buka Alkitab kita dari Matius pasal yang kedua.
Masih tetap dengan tema Christmas Blessing. Ya, ini adalah tema kita di hari Natal ini. Matius pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai kedua. Ya, berkat Natal, Christmas Blessing. Dengan judul berikut, orang-orang Majus dari Timur. 3, 2, 1. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari Timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, Raja orang Yahudi, yang kami sudah lihat bintangnya di timur. Ya, Bapak Ibu Saudara kekasih, luar biasa. Firman Tuhan yang kita baca hari ini, bahwa berita kelahiran Yesus, ya berita kelahiran Yesus rupanya itu menyebar sampai ke seluruh ujung-ujung dunia. Bukan hanya kepada bangsa Yahudi, tetapi bangsa non-Yahudi juga mendapat pesan daripada Tuhan akan kelahiran Yesus Juru Selamat. Ini artinya apa, saudaraku? Artinya bahwa kelahiran Kristus bukan hanya kepada orang-orang tertentu saja, tetapi kepada semua bangsa yang ada di dunia ini. Bahwa Yesus datang bukan hanya menyelamatkan satu golongan saja, tetapi Yesus ingin menyelamatkan semua golongan, semua umat manusia yang ada di dunia ini. Yang percaya bersama-sama dengan saya, kita katakan amin. Cukup menarik Bapak Ibu Saudara, di mana dikatakan di sana bahwa orang-orang Majus dari timur sudah melihat bintangnya. Ya, bahwa mereka mendapat suatu pengertian bahwa di Bethlehem, di tanah Yudea, di tanah orang Yahudi telah lahir seorang raja. Ya, yang mereka sebut adalah raja orang Yahudi. Dan mereka sudah melihat bintangnya dan mereka datang untuk menyembah dia. Ini suatu keyakinan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, bahwa orang-orang Majus ini adalah orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Mereka bukan orang Yahudi dan mereka adalah orang-orang yang bisa menerjemahkan, bisa mengartikan daripada peredaran bintang-bintang, horoskop. Ya, horoskop. Dan mereka dari bintang-bintang yang ada, mereka bisa menafsir akan sesuatu hal. Dalam hal ini mereka boleh mendapat suatu pengertian bahwa sudah lahir seorang raja. Jauh-jauh mereka datang dari timur untuk menyembah Tuhan Yesus. Kenapa mereka lakukan itu, Bapak Ibu Saudara? Karena suatu keyakinan. Katakan suatu keyakinan. Keyakinan. Keyakinan mereka bahwa yang datang ini adalah seorang raja. Keyakinan mereka bahwa yang datang ini, yang lahir ini adalah orang yang luar biasa, orang yang hebat. Mereka harus datang ke sana untuk menyembahnya. Dan mereka datang bukan dengan tangan kosong. Mereka membawa mazmur dan kemenyan. Bapak Ibu Saudara, apa yang melatar belakangi mereka datang? Keyakinan mereka dari bintang yang mereka tafsirkan bahwa sudah lahir seorang anak yang luar biasa. Kita lihat lagi di Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai yang ke-9. Dikatakan di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Selanjutnya yang ke-10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Lagi-lagi diulangi, untuk seluruh bangsa, bukan untuk satu kaum, bukan untuk satu golongan, tetapi untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota
Daud. Bapak Ibu Saudara, ini berbicara juga bahwasanya keselamatan itu bukan hanya untuk satu golongan saja, tetapi untuk semua golongan, bahkan orang yang notabene-nya seorang gembala, orang yang susah, orang yang tidak diperhitungkan, orang yang tidak bekerja untuk dirinya sendiri, tapi mungkin orang karyawan dari orang-orang tertentu, malaikat memberitahukan kepadanya tentang kelahiran juru selamat dunia. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Apa yang melatar belakangi sehingga para gembala-gembala itu datang untuk melihat Yesus? Keyakinan dan kepercayaan mereka. Lagi-lagi sama seperti orang Majus tadi. Bahwa pada waktu itu bangsa Yahudi sudah disampaikan, sudah sudah menjadi suatu kerinduan mereka, bahkan turun temurun, bahwa suatu saat akan datang Immanuel yang akan melepaskan mereka, seorang juru selamat. Keyakinan itulah yang membuat bangsa, yang membuat para gembala-gembala itu untuk pergi melihat Yesus di kota Daud. Bapak Ibu Saudara, jadi saya garis bawahi di sini dengan satu kata kunci, keyakinan. Orang Majus datang menyembah walaupun mereka tidak tahu tentang Yesus itu. Ya, mereka tidak tahu di mana tempatnya, mereka hanya mengikuti bintang. Ya, keyakinan mereka bahwa yang datang ini orang luar biasa, mereka bawa segala persembahan, mereka menempuh perjalanan yang jauh, mereka melawan bahaya. Keyakinan itulah yang membawa mereka untuk menyembah Yesus. Gembala-gembala, keyakinan yang mereka yakini bahwa akan kedatangan Mesias, itulah yang membawa mereka datang ke kota Daud. Bapak Ibu Saudara, apa yang melatar belakangi kita dalam perayaan Natal ini? Bapak Ibu Saudara, apa? Adakah keyakinanmu juga akan juru selamat, bahwa kedatangan Yesus akan menyelamatkan kita yang percaya bersama-sama dengan saya? Kita katakan amin. Begitu pentingnya keyakinan. Ya. Begitu pentingnya keyakinan. Suatu saat saya punya teman, dia melayani untuk orang-orang yang menderita sakit menular. Sakit menular ya. Lalu dia memiliki panti asuhan, anak-anak yang tidak memiliki orang tua karena meninggal karena sakit itu. Lalu kemudian teman saya ini mulai merawat mereka dengan kasih. Lalu banyak orang bertanya-tanya dengan dia, tidak takutkah ketularan sakitnya? Kepercayaan, keyakinan, itu yang membuat dia boleh melayani anak-anak itu. Ada satu perkataan yang sangat menyentuh saya yang dia sampaikan di dalam grup kami ketika kami saling sharing. Dia berkata bahwa kasih mengalahkan ketakutan. Itulah keyakinan yang dia pegang. Bapak Ibu Saudara, kita butuh keyakinan. Ya, kalau mungkin saya tidak gunakan kata iman, karena dalam konteks orang Majus, mereka sampai ke sana bukan karena iman mereka, tapi karena keyakinan yang mereka tafsirkan lewat bintang itu. Dan juga orang-orang gembala ini karena mereka tahu bahwa mereka sudah dijanjikan dan inilah saatnya. Dan kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya, mereka pulang bersukacita karena mereka melihat seperti apa yang disampaikan. Artinya persis seperti apa yang mereka yakini. Kita butuh keyakinan, kita butuh Bapak Ibu Saudara, suatu hal apa sih yang kita bisa diyakinkan sehingga itu adalah suatu kebenaran dan itu akan menolong kita. Tahun 2021 Bapak Ibu Saudara, kita butuh iman atau keyakinan yang kuat untuk kita boleh berjalan di dalam Tuhan. Dinamika yang terjadi di era pandemi ini membuat banyak orang akan bergerak sesuai dengan keyakinan. Walaupun saya tidak bisa menyalahkan konsep-konsep yang ada dalam setiap orang berbeda. Ada orang yang memilih mungkin untuk stay at home, ya, untuk ibadah online. Ada yang memilih untuk onsite.
Itu semuanya tergantung dengan apa yang kita yakini. Kepercayaan kita, keyakinan kita, ya, pendapat kita. Dan itu pasti semuanya punya latar belakang, pemikiran, tentunya punya semua alasan-alasan. Sehingga kita memutuskan suatu hal dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, Natal, berkat Natal ini didasari pada suatu keyakinan yang kuat bahwa Bapak Ibu Saudara, kita bukan hanya sekedar merayakan Natal. Sudah berapa kali kita merayakan Natal? Ini menjadi satu pertanyaan yang penting yang ini saya sampaikan hari ini. Ya, 100 kali, 200 kali, 1000 kali. Ya, itu bisa saja terjadi. Dengan usia kita, kalau kita mungkin ada di umur yang berusia umur 50 tahun, ya dengan 2 kali aja Natal tiap tahun udah 100 kali. Mana ada kita 2 kali Natal? Minimal 5 kali. Natal gereja, Natal kantor, Natal lingkungan, Natal arisan, waduh macam-macam lah. Mungkin puluhan kali. Jadi Bapak Ibu Saudara, bisa saja kita sudah ratusan kali merayakan Natal itu. Tetapi adakah keyakinan kita bahwa Natal itu adalah suatu keadaan di mana Yesus lahir dalam hati kita dan melakukan sesuatu. Keyakinan yang dilakukan, yang didapatkan oleh orang Majus lewat penglihatannya dengan bintang-bintang, itu boleh membawa mereka kepada suatu keadaan yang susah ketika mereka harus berjalan dari timur sampai ke Bethlehem. Banyak tantangan dan bahkan mereka sempat tersesat. Mereka harus berjalan malam karena malam mereka bisa melihat bintang, siang bintang tidak nampak. Mereka harus berhenti. Ya, mereka juga harus was-was karena mereka banyak membawa harta. Tentunya kalau ada orang-orang jahat yang mengetahui itu menjadi ancaman yang luar biasa dalam hidupnya. Tapi keyakinan yang kuat itu yang membuat mereka sampai dengan bayi Yesus. Dan mereka menyembah Dia dan mereka pulang dengan sukacita. Keyakinan yang kuat bahwa janji juru selamat sudah diberitakan, itulah yang membuat para gembala-gembala pulang dengan sukacita. Karena mereka melihat sama persis dengan apa yang disampaikan dengan mereka. Nah, maka pada hari ini saya berdoa kepada kita supaya kita memiliki keyakinan bahwa Yesus lahir di hati kita. Ambil keputusan hari ini, mari sukacita. Ambil keputusan, miliki keyakinan yang kuat. Apa yang kita putuskan, apa yang kita mengerti tentang Natal. Ya, Natal ini akan sangat berpengaruh apa yang kita yakini tentang Natal. Apakah Natal itu hanya sekedar baju baru? Apakah Natal itu hanya sekedar kumpul keluarga? Apakah Natal itu hanya sekedar ibadah? Tetapi saya mau berkata bahwa Natal yang sebenarnya, ya, bahwa blessing, Christmas blessing, berkatnya adalah bahwa kita semakin mengenal Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah mengenal Tuhan dengan baik, apapun situasi, apapun keadaan, apapun kondisi kita akan tetap kuat karena kita mengenal Dia. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari saya rindu ya saudara, mari Bapak Ibu Saudara kita nikmati Natal ini. Ya, beberapa hari lagi kita akan lalui tahun 2020. Jadikan momentum Natal ini menjadi suatu langkah pertama untuk melakukan suatu perubahan hidup untuk memasuki tahun 2021. Tinggalkan segala dosamu, tinggalkan segala kelemahanmu. Ya, kalau ada utang-utang kita boleh dibayarkan, dilunasi supaya tidak menghambat kita. Kalau ada masih Bapak Ibu Saudara hati kita masih menyimpan amarah, boleh diselesaikan. Ya, kalau ada sesuatu yang tidak baik tinggalkan. Jangan sampai kita meninggalkan 2020 ini dengan kesan yang tidak baik. Kita lunaskan semuanya. Bahkan hati kita, keadaan kita. Kita masuki tahun 2021 dengan keadaan baik adanya. Terima kasih. Mari bangkit berdiri dari tempatmu, di rumahmu. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita hormati hadirat Tuhan dan kita akan naikkan
sebuah pujian. Dan saya minta hatimu menjadi palungan untuk Yesus boleh lahir di sana. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, dayar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Oh, seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Oh, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Bapak Ibu Saudara, mari berdoa dari tempat kau berdiri. Berdoa kepada Tuhan, biar Natal ini berarti ketika kasih Yesus lahir di hati kita. Kasihlah yang bisa memampukan kita untuk mengampuni orang. Kasihlah yang dapat mengubahkan hidup kita. Dan kasihlah yang akan bekerja dengan baik dalam kehidupan kita. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara, rasakan nikmat Natal, kasih Tuhan ada di hati kita. Blessing Christmas, Christmas blessing sungguh boleh ada dalam hati kita. Berdoa untuk hatimu. Berdoa Roh Kudus yang akan menjamah, mengurapi. Haleluya. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin.
Shalom, puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Mari kita angkat tangan kita dan kita terima berkat daripada Bapa di surga. Diberkatilah engkau di tengah-tengah keluargamu, di tengah-tengah pekerjaanmu, lingkunganmu, dimanapun engkau berada. Tuhan akan mengangkat kehidupanmu. Kau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Kau akan seperti tanaman yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan pada musimnya, yang tidak layu daunnya. Apa saja yang kau kerjakan berhasil. Biarlah berkat jasmani, berkat rohani, berkat kesehatan dicurahkan atas kehidupanmu. Dan berkat itu kita terima di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang sudah menerima berkat Tuhan, bersama-sama dengan saya kita katakan amin. Amin. Shalom, selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati kita. Itulah semua rangkaian ibadah pada hari ini. Saya yakin dan percaya setiap kita diberkati baik melalui setiap pujian dan penyembahan maupun kebenaran firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Bagi Anda yang ingin kami layani atau kami doakan, silakan menghubungi kontak person berikut ini. Itulah semua rangkaian ibadah serta informasi untuk minggu ini. Sampai jumpa kembali dalam ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.